Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat satu variabel? Jawabannya adalah C. Karena bentuk umum persamaan kuadrat satu variabel adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Mengapa C menjadi jawabannya? Karena derajat tertinggi variabel X adalah 2 dan hanya memiliki satu variabel. Nomor 2. Bentuk umum persamaan kuadrat dari 2x buka kurung x kurang 3 tutup kurung sama dengan 8 adalah, cara menjawabnya adalah 2x dikalikan x, maka menjadi 2x pangkat 2. 2x dikali min 3 adalah min 6x. Terus itu tuh 2x dikalikan 8. 8-nya tidak usah diubah, tapi karena 8-nya pindah ruas, maka 8 yang awalnya tidak ada tanda min maka berubah jadi min. Maka jawabannya adalah 2x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 8 sama dengan 0, atau sama dengan B. Nomor 3. Diketahui persamaan kuadrat min 3x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 kurang 12 sama dengan 0. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, cara menjawabnya adalah nilai A adalah koefisien dari x pangkat 2, yaitu min 3. Nilai B adalah koefisien dari x, yaitu 6. Nilai C adalah konstanta, yaitu minus 12. Maka didapatkan hasil nilai A, B, C secara berturut-turut adalah min 3, 6, dan min 12, atau sama dengan D. Nomor 4. Jika persamaan kuadrat adalah x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0, maka nilai A ditambah B dikurang C adalah, cara menjawabnya adalah nilai A kita dapatkan dari x pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 1. Terus B sama dengan min 4. C sama dengan min 5. Maka A ditambah B dikurang C dapat hasil A sama dengan 1 ditambah min 4 dikurang min 5. 1 ditambah min 4, min ketemu min maka menjadi plus, jadi tambah 5. 1 ditambah min 4 adalah min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Maka jawabannya adalah B, 2. Nomor 5. Faktor dari persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0 adalah, cara jawabnya adalah x1 dikali x2 sama dengan A dikali C. Ini rumusnya. Kemudian mendapatkan hasil A sama dengan 1, C sama dengan 12. 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian mendapatkan hasil, terus rumusnya lagi, x1 ditambah x2 sama dengan B. Nilai B adalah 7. Maka kita mencari pertambahan dan perkalian apabila dikalikan menjadi 12, kalau ditambahkan menjadi 7. Maka kita mendapatkan hasil 3 dan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. X mendapatkan x ditambah 3, dari mana kita mendapatkan 3? Dari sini. Kemudian x plus 4, dari mana kita mendapatkan 4? Dari sini. Maka jawabannya adalah x plus 3, x plus 4, atau A. Faktor dari persamaan kuadrat adalah x tambah 3, x tambah 4. Nomor 6. Akar-akar dari persamaan x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah, cara menjawabnya adalah, kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai
A adalah 1, nilai B adalah min 5, C adalah 6. Maka kita menggunakan rumus faktorisasi. Maka dapatlah rumus X1 dikali X2 sama dengan A dikali C. Nilai A adalah 1, kemudian nilai C adalah 6, mendapatkan hasil 6. Kemudian mendapat rumus lagi, X1 ditambah X2 sama dengan B. Nilai B adalah min 5. Kita cari dua bilangan jika dikalikan menghasilkan 6, kemudian jika dijumlahkan menghasilkan min 5. Dapatlah min 2 dikali min 3. Min 2 dikali min 3 menghasilkan 6. Kemudian min 2 ditambah min 3 menghasilkan min 5. Kemudian X dapat min 2 ini dari sini. Kemudian X dapat min 3 dari sini. Maka mendapatkan X min 2, X min 3. Kemudian disederhanakan menjadi X kurang 2 sama dengan 0, X dikurang 3 sama dengan 0. Maka mendapatkan hasil X 2 pindah ruas maka menjadi 2, X 3 pindah ruas menjadi 3. Maka jawabannya adalah A. Nomor 7. Himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0. Cara pengerjaannya adalah persamaan X pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0 dapat difaktorkan menggunakan rumus A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A ditambah B, A dikurang B, di mana A adalah X dan B adalah 7. Maka dapat A nilainya ada X ditambah B adalah 7. A sama dengan X, B sama dengan 7. Maka dapatlah hasil X ditambah 7, X dikurang 7. Kemudian dengan menggunakan sifat faktor 0, setiap faktor disamakan dengan 0. Maka disederhanakan menjadi X tambah 7 sama dengan 0 atau X kurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 7 pindah ruas maka menjadi min 7, atau X min 7 pindah ruas menjadi 7. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Salah satu akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 0 adalah, cara menjawabnya adalah A adalah 1, B adalah 5, C adalah min 3. Pakai rumus A, B, C. Maka dapatlah rumus X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. X sama dengan nilai B adalah 5, maka jadi min 5 plus minus akar B pangkat 2, nilai B adalah 5 pangkat 2 dikurang 4-nya turun, nilai A adalah 1, nilai C adalah min 3 per 2, nilai A adalah 1, maka 2 dikali 1. X sama dengan min 5 plus minus akar 5 pangkat 2 menjadi 25, 4 dikali 1 dikali min 3, hasilnya adalah 12. Maka 25 ditambah 12 per 2 dikali 1, 2. X sama dengan min 5 plus minus akar 37 per 2. Maka mendapatkan hasil X1 sama dengan min 5 ditambah akar 37 per 2. X2 sama dengan min 5 dikurang akar 37 per 2. Di sini kami tidak mendapatkan hasil yang dapat menentukan nilai dari salah satu akar persamaan X pangkat 2 tambah 5X min 3. Hanya sampai sini. Himpunan penyelesaian dari
3x pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0 adalah, cara menjawabnya adalah 3x pangkat 2 sama dengan 12 dipisahkan, kemudian bagi kedua sisi dan bagi 3 dua-duanya. Kemudian dapatlah hasil x pangkat 2 sama dengan 4. 3 bagi 3, 1, maka menemukan x2, 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian diakarkan x pangkat 2, akar x pangkat 2 sama dengan plus minus akar 4. Akar dari x pangkat 2 maka jadi x sama dengan plus minus akar dari 4 adalah 2, maka mendapatkan hasil x1 sama dengan 2, x2 sama dengan min 2. Nomor 10. Nilai diskriminan dari persamaan x pangkat 2 ditambah 6x kurang 10 sama dengan 0 adalah, cara jawabnya adalah kita cari dulu nilai A, B, dan C. Nilai A adalah 1, nilai B adalah 6, nilai C adalah min 10. Maka kita dapatkan rumus mencari diskriminan adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Nilai B adalah 6, maka 6 pangkat 2 dikurang 4. A nilainya 1, maka menjadi 1 dikali C nilainya adalah min 10. Terus 6 pangkat 2 adalah 36, 4 dikali 1 dikali min 10 adalah min 40, maka mendapatkan hasil 36 dikurang min 40. Min ketemu min menjadi plus, maka 36 ditambah 40 sama dengan 76. 6, maka jawabannya adalah D, 76. Jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah jika nilai D lebih dari 0 mempunyai akar real yang berbeda. Jika nilai D sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Jika nilai D kurang dari 0 mempunyai akar tidak real atau imajiner. Maka jawabannya adalah real dan berbeda, C. 12. Persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 10x tambah 25 sama dengan 0 memiliki diskriminan D sama dengan 0. H ini berarti akar-akarnya. Maka dapat diketahui jika nilai D lebih dari 0 mempunyai akar real yang berbeda. Jika nilai sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Jika nilai D kurang dari 0 mempunyai akar tidak real atau imajiner. Maka nilai D sama dengan 0 adalah kembar atau sama, atau D. 13. Rumus ABC yang tepat untuk mencari akar persamaan kuadrat A x pangkat 2 tambah B x tambah C sama dengan 0 adalah A x 1,2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 ditambah 4 dikali A dikali C per 2A. Jawaban yang tepat adalah A. 14. Menggunakan rumus ABC, akar-akar dari x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2 sama dengan 0 adalah, kita cari dulu ABC-nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 2, nilai C adalah min 2. Rumus ABC itu adalah x 1,2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nilai B adalah min 2, maka min ini turun, min 2 turun juga, plus minus akar nilai B adalah min 2 tambah pangkat 2 dikurang 4, nilai A adalah 1, nilai C adalah min 2 per 2 dikali nilai A adalah 1. Kemudian sama dengan min ketemu min maka menjadi plus. Jadi di sini 2 plus minus akar min 2 pangkat 2 adalah 4
dikurang 4 dikali 1 dikali min 2 adalah min 8 per 2. Kemudian 2 plus minus akar 4 min ketemu min menjadi plus, maka 4 ditambah 8 hasilnya 12 per 2. Kemudian 12 disederhanakan menjadi akar 4 dikali 3 sama dengan disederhanakan menjadi 4 dikali akar 4 dikali akar 3 sama dengan akar dari 4 adalah 2, 3 nya tetap, maka jadi 2 akar 3 sama, maka dapatlah hasil 2 plus minus 2 akar 3 per 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 bagi 2 sama dengan 1, maka dapatlah hasil 1 plus minus akar 3, atau jawabannya adalah A. 15. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari 2X pangkat 2 dikurang 8X tambah 6 sama dengan 6, maka nilai X1 tambah X2 adalah, cara menjawabnya ada kita cari A, B, dan C nya. Nilai A adalah 2, nilai B adalah min 8, nilai C adalah 6. Maka rumus X1 ditambah X2 adalah min B per A sama dengan minnya turun, nilai B adalah min 8 per 2. Min ketemu min menjadi plus, maka di sini 8 per 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah B, 4. 16. Jumlah akar-akar dari persamaan 3X pangkat 2 ditambah 12X tambah 5 sama dengan 0 adalah, cara menjawabnya adalah cari dulu nilai A, B, dan C nya. Nilai A adalah 3, nilai B adalah 12, nilai C adalah 5. Kemudian dapat rumus, karena disuruh menjumlah maka dapatkan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nilai B adalah 12, maka ditambahkan minus per nilai A adalah 3, maka min 12 bagi 3 sama dengan min 4. Jawabannya adalah B, min 4. 17. Hasil dari kali akar-akar X1 kali X2 dari persamaan X pangkat 2 dikurang 5X tambah 10 sama dengan 0 adalah, cara menjawabnya adalah kita cari dulu A, B, C nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 5, nilai C adalah 10. Maka dapatlah rumus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nilai C adalah 10, nilai A adalah 1, maka hasilnya ada 10. Jawabannya adalah C, 10. 18. Diketahui akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 adalah, cara menjawabnya ada kita cari dulu nilai A, B, C. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 4, nilai C adalah 2. Kemudian kita dapatkan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nilai B adalah min 4, maka minnya ke sini, min 4-nya tetap turun, per 1. Min ketemu min menjadi plus, maka 4 per 1 sama dengan 4. Betul. Kemudian kita dapat rumus lagi X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nilai C adalah 2, nilai A adalah 1. 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian yang kita tanyakan adalah nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Maka kita sederhanakan menjadi X1 ditambah X2 pangkat 2. Kemudian 2 dikurang 2 dalam kurung X1 dikali X2. Nilai X1 ditambah X2 kita dapatkan 4. Pangkat 2 dikurang 2 nya turun, nilai X1 dikali X2 adalah 2. Kemudian 4 pangkat 2 hasilnya ada 16, 2 dikali 2 adalah 4, 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12, maka jawabannya adalah B, 12. 19. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 6X tambah 3 sama dengan 0, nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 adalah, cara menjawabnya ada kita cari dulu nilai A, B, C nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 6, nilai C adalah 3. Maka kita dapatkan rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Minnya tetap, nilai
B-nya adalah min 6, maka min turun kurung min 6 per 1. Min ketemu min menjadi 6 per 1 sama dengan 6. X1 ditambah X2 sama dengan C per A. Nilai C-nya adalah 3, nilai A-nya adalah 1, maka dapatlah hasilnya 3. Kemudian yang kita cari adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka kita sederhanakan menjadi X. Kita sederhanakan mendapatkan X2 tambah X1 per X1 dikali X2 sama dengan nilai X2 tambah X1 adalah 6, nilai X1 dikali X2 adalah 3. 6 dibagi 3 adalah 2, maka hasilnya adalah A2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 4 adalah, cara menjawabnya kita cari dulu X1 dan X2-nya. X1-nya sama dengan 3, X2-nya adalah min 4. Kemudian kita dapatkan rumus X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya adalah 3 ditambah X2-nya adalah min 4. Maka kita hasilkan min 1. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan X1-nya adalah 3 dikali X2-nya adalah min 4 sama dengan min 12. Kemudian kita dapatkan rumus lagi, X2 dikurang X1 ditambah X2, X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Kemudian X1 X2 dikurang nilai X1 ditambah X2 adalah min 1, X ditambah nilai X1 dikali X1 adalah min 12 sama dengan 0. X2-nya turun, kemudian min ketemu min maka menjadi plus. Nilai terus itu X2 plus X. 1 tidak apa-apa ditulis hanya X. Maka X1 ditambah X plus ketemu minus maka menjadi min 12 sama dengan 0. Jawabannya adalah B. X2 ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 dan 5 kembar adalah, cara menjawabnya adalah kita cari X1 dan X2-nya dulu. X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 5. Kemudian kita dapatkan rumus X1 ditambah X2. X1-nya adalah 5, X2-nya tambah 5, jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. X1 dikali X2 adalah X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 5, maka 5 kali 5 adalah 25. Kemudian kita dapatkan rumus lagi, X2 dikurang X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X2 dikurang X1 tambah X2-nya adalah 10, maka jadi 10X ditambah X1 dikali X2 adalah 25 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X2 dikurang 10X ditambah 25. C. X2. 22. Akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 tambah X2 dan X2 tambah 2 adalah, cara menjawabnya kita cari dulu A, B, dan C-nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 3, nilai C adalah 2. Maka kita dapatkan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nilai B adalah min 3 per 1 sama dengan min ketemu min maka menjadi plus. 3 per 1 sama dengan 3. X1 dikali X2 adalah C per A. Nilai C adalah 2 per 1 sama dengan 2. Terus alfanya adalah X1 tambah 2, betanya adalah X2 per 2. Kemudian alfa ditambah beta sama dengan X1 ditambah 2 ditambah X2 tambah 2, kita sederhanakan menjadi X1 tambah X2. Ini kita cari yang senilai X1 dan X2. Kemudian 2 dikali 2 adalah 4. Maka nilai X1 ditambah X2 adalah 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian di alfa dikali beta sama dengan X1 ditambah 2, X2 ditambah 2. Kita sederhanakan maka menjadi X1, X2 ditambah 2, X1 ditambah 2, X2 ditambah 4. Ini terus kita sederhanakan lagi, X1, X2 ditambah 2, X1 ditambah 4. 2X1, X2 ditambah 2, X1 tambah X2 ditambah 4. Nilai X1 dikali X2 sama dengan 2.
ditambah 2-nya diturunkan, X1 ditambah X2 adalah 3 ditambah 4, 2-nya turun, 2 dikali 3 sama dengan 6, 4, 2 ditambah 6 ditambah 4 adalah 12. Maka kita dapatkan rumus lagi, X2 dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X2 dikurang alfa ditambah beta adalah 7, 7X ditambah alfa dikali beta adalah 12. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Atau A. 23. Syarat suatu persamaan kuadrat memiliki akar imajiner tidak memiliki akar real adalah, syaratnya adalah jika nilai D lebih dari 0, maka mempunyai akar real yang berbeda. Jika nilai D sama dengan 0, maka mempunyai akar kembar atau sama. Jika nilai D kurang dari 0, maka mempunyai akar tidak real atau imajiner. Maka jawabannya adalah D kurang dari 0, B. 24. Persamaan X pangkat 2 ditambah 2X tambah P sama dengan 0 memiliki akar-akar imajiner. Batas nilai P yang memenuhi adalah, caranya ada kita cari dulu A, B, C nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah 2, nilai C adalah P. Kemudian kita hitung diskriminannya, D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4A dikali C. Nilai B adalah 2, 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali nilai A adalah 1, nilai C adalah P. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 4P kurang dari 0. Kemudian min 4P kurang dari min 4. Kita cari P nya, P lebih dari min 4 per min 4. Maka dapat hasil P lebih dari 1. Jawabannya adalah B. 25. Jika grafik fungsi kuadrat tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, maka persamaan kuadrat f(x) sama dengan 0 memiliki akar jika D kurang dari 0, maka memiliki persamaan akar imajiner, dan grafik fungsi tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, maka jawabannya adalah D, imajiner. 26. Himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 0 dalam sistem bilangan kompleks adalah, caranya adalah pisahkan X2 di satu sisi persamaan, X2 sama dengan min 9. Kemudian kita sederhanakan, maka menjadi akar X pangkat 2 sama dengan plus minus akar min 9. Dihilangkan akarnya, maka menjadi plus minus akar 9 dikali min 1. Kemudian X sama dengan plus minus akar 9 akar min 1. X sama dengan akar minus akar dari 9 adalah 3, kemudian min 1 menjadi I, maka hasilnya adalah X sama dengan 3I, min 3I, B. 27. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 memotong sumbu Y di titik. Cara menjawabnya, nilai X adalah 0 karena yang kita cari adalah sumbu Y. Kemudian Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Nilai X adalah 0, maka X menjadi 0, 4X jadi 0 ditambah 3, 0 pangkat 2 menjadi 0, 4 dikali 0 sama dengan 0, 3 nya turun, 0 kurang 0 jadi 0 ditambah 3 maka jadi 3. Maka kalau di depan namanya sumbu X, kalau di belakang sumbu yang kita cari adalah sumbu Y, maka 0,3. Jawabannya adalah B. 28. Pembuat 0 titik potong sumbu X dari fungsi f(x) sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X kurang 8 adalah, cara menjawabnya adalah
nilai fx atau y harus sama dengan 0. Nilai fx sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x kurang 8. Nilai fx adalah 0 sama dengan semuanya diturunkan. Terus itu tuh persamaan kedua tersebut dapat difaktorkan menjadi bentuk x tambah p, x tambah q sama dengan 0, dimana pq-nya adalah min 2 dan p dikali x-nya sama dengan min 8. Bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 4. Maka kita dapatkan hasil X ditambah 2, X sama dengan dikurang min 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi X ditambah 2 sama dengan 0, X dikurang 4 sama dengan 0. X 2 pindah ruas menjadi min 2, X min 4 pindah ruas menjadi 4. Maka jawabannya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4. Jawabannya adalah B. 29. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 9 menotok sumbu X di titik. Cara menjawabnya Y sama dengan 0. Nilai Y maka sama dengan 0. X-nya tetap, pangkat 2 ditambah 9 tetap. Kita ubah maka menjadi X pangkat 2 sama dengan 9. 9 diakarkan maka menjadi 3. Jawabannya adalah A, 3,6. 10. Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 10 adalah, kita cari A, B, C-nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah min 6, nilai C adalah 10. Kemudian rumus untuk sumbu simetri dari fungsi kuadrat adalah X sama dengan min B per 2A sama dengan nilai B-nya adalah min 6 per 2, nilai A-nya adalah 1. Min ketemu min maka menjadi plus per 2 dikali 1, 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3. C, X sama dengan 3. 31. Sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 8x kurang 5 adalah, kita cari dulu nilai A, B, C-nya. Nilai A adalah 2, nilai B adalah 8, nilai C adalah min 5. Kemudian sumbu simetri untuk fungsi kuadrat dapat dihitung menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A sama dengan nilai B-nya adalah 8 maka jadi min 8 per 2, nilai A-nya adalah 2. Maka 2 dikali 2. Min 8-nya tetap, 2 dikali 2, 4. Maka min 8 per 4 sama dengan min 2. Jadi X-nya adalah min 2, B. 32. Nilai optimum, puncak atau minimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 7 adalah, caranya kita cari nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 4, nilai C-nya adalah 7. Kemudian karena nilai A-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas sehingga nilai optimum yang dicari adalah nilai minimum. Nilai optimum atau minimum dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A atau Y sama dengan 4AC kurang B pangkat 2 per 4A. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4, nilai A adalah 1, nilai C adalah 7, maka 4 dikali 1 dikali 7 dikurang nilai B adalah min 4, pangkat 2 per 4 dikali 1. 4 dikali 1 dikali 7 sama dengan 28, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, 32. Nilai optimum, puncak atau minimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 7 adalah, caranya kita cari dulu nilai A, B, C, dan C-nya. Nilai A-nya adalah 1, nilai B adalah min 4, nilai C adalah 7. Karena nilai A
lebih dari 0, parabola terbuka ke atas sehingga nilai optimum yang dicari adalah nilai minimum. Nilai optimum atau minimum dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A atau Y sama dengan 4AC per B pangkat 2 per 4A. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4-nya turun, nilai A adalah 1, nilai C adalah 7, maka 4 dikali 1 dikali 7 dikurang B, nilai B adalah min 4 pangkat 2 per 4 dikali nilai A adalah 1, 4 dikali 1 dikali 1 dikali 7 adalah 28, min 4 pangkat 2 adalah 16, 28 dikurang 16 per 4 dikali 1, 4, 28 dikurang 16 adalah 12, 4-nya turun, 12 bagi 4 sama dengan 3, maka nilai optimumnya adalah 3. 23. Jenis nilai optimum dari fungsi Y sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 5 adalah jika nilai A-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas sehingga memiliki nilai minimum. Jika nilai A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah sehingga memiliki nilai maksimum. Karena nilai A-nya kurang dari 0, maka jawabannya adalah maksimum karena A kurang dari 0. D. 34. Koordinat titik balik titik puncak dari grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 adalah cara menjawabnya. Kita cari dulu nilai A, B, C-nya. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 2, nilai C-nya adalah min 3. Kemudian koordinat X dari titik balik XP dapat dihitung menggunakan rumus XP sama dengan min B per 2A. Nilai B-nya adalah min 2 per 2 dikali nilai A-nya 1. Min ketemu min maka menjadi plus, maka jadi 2 per 2 sama dengan 1. Terus substitusikan nilai XP sama dengan 1 ke dalam persamaan fungsi asli untuk mendapatkan koordinat YP. YP sama dengan F1. Terus ini diturunkan ke sini, nilai X-nya adalah 1. Maka semua yang ada X-nya adalah 1. X 1 pangkat 2 sama dengan 2, X jadi 1 dikurang 3. X 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3-nya turun. 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan min 4, maka XP dan YP-nya adalah 1, min 4. Jawabannya adalah A. 25. Grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C akan terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih dari 0. Jawabannya adalah A. 36. Sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di 0,3. Persamaan fungsi tersebut adalah cara menjawabnya. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di dua titik berbeda dapat menggunakan rumus Y sama dengan A X sama dikurang X1 X dikurang X2, di mana X1, 0 dan X2, 0 ada titik potong sumbu X. Kemudian diketahui titik potong sumbu X adalah 1,0 dan 3,0. Substansi nilai X1 sama dengan 1 dan X2 adalah 3 ke dalam rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurang 1 dalam kurung X kurang 3. Grafik tersebut juga memotong sumbu Y di titik 0,3. Substitusi nilai X sama dengan 0 dan Y adalah 3 ke dalam persamaan. Kemudian rumus ini diturunkan ke sini, maka hasilnya 3 sama dengan A. Nilai X-nya adalah 0 dikurang 1. Ini nilai X-nya adalah 0 juga, maka 0 dikurang 3. 0 dikurang 1 adalah min 1, 0 dikurang 3 adalah min 3. Terus
ini ke sini, terus kita mendapatkan hasil 3 sama dengan 3A sama dengan 3 dipindah ruas, maka jadi 3 bagi 3 sama dengan 1A, ini pindah ke depan. Kemudian substitusi nilai A adalah 1, kembali ke persamaannya, maka jadi Y sama dengan 1 X dikurang 1 X dikurang 3. Nilai ini dikalikan 1 dikali X, 1 dikali min 1, 1 dikali X, 1 dikali min 3, maka kita menghasilkan ini. Kemudian dikalikan dengan yang senilai, maka menghasilkannya sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3. Jawabannya adalah A. 37. Perhatikan fungsi fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 5. Pernyataan berikut yang benar mengenai grafiknya adalah. Cara menjawabnya kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A adalah 1, nilai B adalah 2, nilai C adalah 5. Kemudian kita kerjakan pakai rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Nilai B adalah 2 pangkat 2 dikurang 4, nilai A adalah 1, nilai C adalah 5. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 1 dikali 5 sama dengan 20, maka kita menghasilkan 4 dikurang 20. 4 dikurang 20 sama dengan min 16, berarti D kurang dari 0. Karena nilai diskriminan adalah min 16 yang berarti D kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Selain itu, karena koefisien A sama dengan 1 lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Grafik yang terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X akan melayang di atas sumbu, maka jawabannya adalah C, tidak memotong sumbu X, melayang di atas sumbu X. Nomor 39. Siswa jurusan bangunan ingin membuat taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 40 meter. Agar luas taman tersebut maksimum, panjang taman haruslah. Caranya, keliling persegi panjang dalam panjang P dan lebar L diberikan rumus K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. Mencari luas L sama dengan P dikali L. Diketahui keliling taman ada 40 meter. Kelilingnya berubah jadi 40 sama dengan 2 dalam kurung PL. Terus itu tuh ini dipindah ke bawah sini. 40 bagi 2 adalah 20. Kemudian tersisanya P dan L. Kemudian kita pakai rumus L. Karena sudah kita dapatkan L-nya. Kemudian kita ubah L-nya ke depan, ininya keluar jadi 20 dikurang P. Kemudian substitusikan ekspresi untuk L ke dalam rumus luas. L dalam kurung P, PX dalam kurung 20 dikurang P. Terus itu tuh dapatnya 20P dikurang P pangkat 2. Fungsi luas adalah fungsi kuadrat terbuka ke bawah, sehingga dalam maksimumnya terjadi pada titik puncak. Panjang P dalam titik puncak dapat ditemukan menggunakan rumus P sama dengan min B per 2A dari fungsi kuadrat AP pangkat 2 tambah BP tambah C. Kemudian kita dapatkan min B nya adalah 20 per 2 min 1. Min 20 2 dikali min 1 adalah min 2, maka hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah B, 10 meter. 40. Jika sebuah fungsi kuadrat menyinggung sumbu X, maka nilai diskriminannya. Ketika sebuah fungsi kuadrat menyinggung sumbu X, ini berarti grafik fungsi tersebut hanya menyentuh sumbu X tepat di satu titik. Secara aljabar, ini mengindikasikan bahwa persamaan kuadrat terkait hanya memiliki satu akar nyata atau akar kembar. Jadi jawabannya adalah C.
D sama dengan 0.